Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat kembali belajar bersama, walaupun tidak bertemu akan tapi kita dapat kembali belajar bersama. Kita dapat kembali belajar bersama walaupun masih dalam rekaman, yaitu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-qawaid al-fiqhiyah. Al-qawaid al-fiqhiyah. Adapun pada kesempatan kali ini, qawaid fikih itu memakai apa? Kitab qawaid fikih. Oh, ini untuk kelas 12 ya, afwan. Untuk kelas 12. Berhubung ini untuk kelas 12 karena tapi Ustaz rekamannya di kelas 11. Karena qawaid itu pelajaran kelas 12 dan Ustaz rekamannya kelas 11 karena kelas 11 yang dipakai buat rekaman pelajaran lain. Jadi afwan Ustaz, bukan kelas 11 ya, tadi kelas 12 ya, ini berarti kelas terakhir ya, tentang qawaid fikih qaidah fikih. Ini kelas 12, nanti Ustaz bilang ke adminnya untuk jadikan kelas 12. Nah, kemudian kita masuk langsung kepada kitabnya. Adapun pada pertemuan kemarin kita udah berapa kali pertemuan ini? Sekali ya, kemarin sekali hari Senin, hari Kamis. Sekarang juga hari Kamis ya, pertemuan kedua. Walaupun yang kedua ini bukan pertemuan ya. Dan kita telah membahas lumayan adalah banyak pada kesempatan yang lalu ya, dan sekarang kita akan membahas untuk kesempatan kali ini, yaitu tentang masuk langsung ke pembahasan usul fikihnya ya, masuk langsung kepada pembahasan usul fikihnya. Kalau kemarin kita masuk kepada pembahasan definisinya saja ya, masih baru-barunya saja. Bagaimana mu'alif mengatakan alhamdulillahil mu'idil mabdi mu'tin nawali kulla man yastaji musabbital ahkami bil usuli mu'ini man yasubbu ilal usuli Muhammadul mab'usu rahmatal wara wa khairul hadin li jami'i man dara. Wa ba'du fal ilmu buhurun jakhiratun lam yablul karihu fihi akhirah lakinna fil usulihi tashilan linaihi fahris tajid sabilan wa haka
min hadzal usuli jumalan arju biha alil jinali nuzulan qawaidan min qawli ahli ilmi wa laysa li fiha siwa dzan nazam. Kita lanjutkan ya. Setelah tadi yaitu ke kaidah selanjutnya. Oh ya, pada kesempatan kemarin kita telah membahas kaidah yang pertama. Ya, kita telah membahas kaidah yang pertama dari qaid ini, berarti kita udah masuk duluan kemarin ya, tentang qaid yang pertama, yaitu tentang ad-dinu jali sa'adatil bashar wal intifa'i syar'i anhum wad darar. Nah, ini dan ini adalah kaidah pertama yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Jadi kalau ingin mengetahuinya silahkan ya rekaman yang lalu, pada pertemuan yang lalu itu dipelajari tentang kaidah pertama ini. Ya, kita masuk kepada pembahasan yang selanjutnya, yaitu kaidah kedua. Ya, lihat di sini. Ya, qala al-munadzim rahimahullahu ta'ala fa kullu amrin nafi'in qad syara'ahu wa kullu ma yadurruna qad manahu. Ya, fa kullu amrin nafi'in, di sini fa kullu amrin nafi'in qad syara'ahu wa kullu ma yadurruna qad manahu, dan setiap amrin, perkara yang berfaedah atau bermanfaat untuk kehidupan ya dunia dan akhirat manusia, itu qad syara'ahu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah dan Rasulnya telah mensyariatkan. Pensyariatnya adalah Allah dan Rasulnya. Wa kullu ma yadurruna, dan setiap yang memadaratkan manusia di kehidupan dunia dan akhiratnya, maka qad manahu, maka pensyariat ya Allah dan Rasulnya telah melarangnya. Ya, itu dia. Ya, yaitu ini adalah kaidah kedua, anna kullu amrin nafi'in qad syara'ahul Islam li'annahu ja'a li sa'adatil bashar. Lihat di sini bawahnya, kita masuk ke kitabnya halaman 19 ya, buka ya. Bahwasanya setiap perkara yang bermanfaat untuk kehidupan dunia dan akhirat ya, maka itu telah disyariatkan oleh Islam, karena Islam itu datang li sa'adatil bashar. Nah, ini berhubungan dengan kaidah pertama ya. Dan al-Islam ja'a, karena Islam datang ya di sa'adatil bashar ya, untuk
untuk kemaslahatan bashar, ya, untuk kebahagiaan bashar. Wa kul amrin darin qad manahu, dan setiap perkara yang memadaratkan maka telah dilarang oleh pensyariat. Ya, telah dilarang oleh pensyariat li'annahu ja'a lintifa'i syar'i wad darar, ya. Karena syariat itu datang, ya, itu sudah dijelaskan dan untuk menafikan, menghilangkan kemadharatan. Ya, di sini, ya. Jadi Allah dan Rasulnya memerintahkan semua yang bermanfaat, ya, yang dilakukan, yang dapat menghasilkan manfaat bagi manusia. Kenapa? Karena agama Islam itu datang, ya, untuk sa'adatul bashar, kebahagiaan manusia, ya. Adapun madarat maka dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Kenapa? Karena datang untuk menghilangkan syar dan madarat dari kehidupan manusia. Maka setiap madarat, perbuatan yang memadaratkan itu mamnu, diharamkan, dan setiap perbuatan yang mendatangkan manfaat maka itu masyru', disyariatkan, baik itu wajib atau sunnah. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la darara wa la dirar. Janganlah darar itu memadaratkan diri sendiri, dirar itu memadaratkan orang lain. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kalian membunuh diri-diri kalian sendiri. Ini itu orang yang bunuh diri, karena sesungguhnya Allah kepada kalian itu sangat menyayangi atau kasih sayang, ya. Nah, lihat di sini, ya, lihat di sini bahwasanya Allah SWT melarang untuk bunuh diri. Kenapa? Menyakiti diri sendiri. Kenapa? Karena itu memadaratkan diri sendiri dan orang lain. Itu kaidah yang kedua. Kita berarti sudah masuk 2 kaidah. Sekarang kita masuk kaidah yang ketiga. Wa ma'at tasawi dararun, ya, wa ma'at tasawi dararun wa manfaatun yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah. Ya, di sini, dan ma'at tasawi, kita baca kaidahnya, ma'at tasawi dararun wa manfaatun. Jika ada tasawi, persamaan adanya antara madarat dan manfaat, yakunu mamnu'an lidar'il mafsadah. Jadi perkara itu mamnu, dilarang untuk mengangkat mafsadat. Lihat di sini, jika ada satu masalah yang di dalamnya ada madarat dan ada manfaat, jadi ada madaratnya, ada manfaat dalam satu masalah, maka dia tetap mamnu, ya, dia dilarang mengerjakan sesuatu atau mendapatkan masalah tersebut. Kenapa? Untuk dar'il mafsadah, untuk mengangkat mafsadat itu. Jadi mengangkat mafsadat itu lebih, atau meninggalkan mafsadat itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat, jika memang tidak bisa dipisahkan. Ya, itu kaidah ketiga kita baca. Kaidah ketiga kita baca. Ya. Wahiyallati yu'baru, ya, wahiyallati wahiyallati yu'abbiru anhal ulama biqaulihim
darul mafasid aula min jalbil masalih. Ya, lihat ini arti maksudnya di sini adalah yang sering dijadikan kaidah sebagai dari ulama, yaitu darul mafasid aula min jalbil masalih, yaitu menghilangkan mafsadat lebih dihulukan daripada mengambil maslahat. Kenapa? Jika bergabung dalam satu tempat atau dalam satu hal. Walakin muqayyadah bima zakarna, akan tapi ini muqayyad, ya, terkait muqayyadah bima zakarta fi hadzal bait, akan tapi terikat. Kenapa? Bagaimana darul mafsadat aula min jalbil masalih ini bisa dipakai jika idza ijtama'a fi syai'in al manafi wal madar wa tasawat manafi wal madar. Nah, ini dia, yaitu ma'at tasawi, ya. Jika istama'at bergabung di dalam suatu hal, ya, bergabung dalam satu hal, beberapa hal. Yang pertama yaitu jika bergabung antara manfaat dan madarat, dan manfaat dan madarat itu setara, maksudnya besarnya sama, ya, tidak ada yang lebih besar dan tidak ada yang lebih kecil, sama, maka didahulukan untuk meninggalkan madarat daripada mengambil mafsadat, ya, karena kalau kita mengambil salah satunya itu terdapat salah satunya. Jika kita mengambil manfaat, otomatis kita mengambil madarat juga. Jika kita meninggalkan madarat, otomatis kita meninggalkan manfaat juga. Maka didahulukan untuk meninggalkan madarat dan manfaat tersebut, ya, karena kenapa? Meninggalkan mafsadat itu lebih didahulukan daripada mengambil maslahat. Itu dia kaidahnya. Misalnya apa? Jika sama, tidak ada yang lebih besar di dalam bergabung dalam satu perkara. Fa innahu yakunu mamnu'an min ajli darul mafasid, wa hadzal qaid alladhi dzakarahu an-nazim qaid la budda minhu wa huwa qaid limashtahara min qauli ulama. Nah, adapun syarat atau ikatan, qaid itu ikatan yang menjadikan ini kaidahnya bisa dipakai, yaitu apa tadi? At-tasawi, ma'at tasawi, ya. Harus setara besarnya, enggak boleh salah satu lebih besar antara maslahat dan madarat, ya. Idza tama'at maslahatu wa mafsada, idza tama'at maslahat wa mafsadah ghalaba janibil mafsadah. Apabila berkumpul antara maslahat dan mafsadat, antara maslahat dan madarat, maka ghalaba atau dicondongkan kepada sisi madarat, maksudnya harus ditinggalkan, ya. Walaysa hadzal itlaqi, maka ini enggak itlaq, ya. Dia dijelaskan, sudah berkali-kali jelaskan di tadi bahwasanya dia harus mempunyai syarat, yaitu apa? Ma'at tasawi, harus setara antara maslahat dan madarat itu. Kalau misalnya condong kepada salah satu, maka itu nggak bisa dipakai kaidah tersebut, ya. Apabila condong kepada manfaat, maka akan diambil manfaatnya walaupun ada sedikit madarat. Apabila condong kepada madarat, maka ditinggalkan madaratnya. Akan tapi jika setara, maka lebih condong memakai kaidah ini, yaitu lebih didahulukan meninggalkan madarat daripada mengambil manfaat. Contohnya, itu ada beberapa hal, ya. Contohnya akan disebutkan bahwasanya misalkan kita datang ke masjid, ya, akan tapi di sana, ya, ada madaratnya, kita malah diganggu sama orang, malah ada orang yang membenci kita diganggu sama orang sampai nanti nggak sampai dibunuh, akan tapi kita bisa terluka, maka
didahulukan darul mafsadat, yaitu tidak sholat ke masjid. Kenapa? Karena itu ada orang yang mengganggu kita yang bisa melukakan diri kita. Nah, dan itu lebih, walaupun itu setara ya, kalau kita sampai dibunuh jelas madaratnya lebih tinggi, tapi kalau misalnya cuma luka itu setara. Nah, maka itu didahulukan agar tidak ke masjid dulu. Itu dia. Kemudian kaidah keempat, kita masuk kepada kaidah keempat. Wa kullu ma kallafahu qad yusra qad yusra min aslihi wa inda adidin tara. Ya, di sini wa kullu ma kallafahu qad yusira min aslihi wa inda alidin tara. Dan setiap, kita baca dulu kaidahnya, anna takalifud diniyah ya muyassarah min asliha khamsu salawatin fil yawm wa laylan. Lihat di sini bahwasanya setiap ma kallafahu, ya wa kullu ma kallafahu, setiap apa yang kallafa di sini failnya adalah pensyariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang Allah wajibkan, kalafa, bebankan kepada manusia, itu qad yusirra, maka itu adalah sesuatu yang telah dimudahkan. Jangan kita, oh ini berat kali syariatnya, oh kewajiban kita berat kali, enggak, itu ada sesuatu yang telah dimudahkan. Itu dia, setiap yang itu dia maksud dari kaidahnya, setiap apa yang telah dibebankan kepada manusia, maka itu adalah qad yusirra, telah menjadi kemudahan min aslihi, dari asalnya, ya, sudah dimudahkan dari asalnya. Wa inda aridin tara, ya. Nah, adapun jika ada lagi, nah jadi sebenarnya syariat itu bisa mempunyai dua kemudahan. Yang pertama, udah dimudahkan pada asalnya, ya. Misalnya, ya, Allah mencariatkan satu itu dia dimudahkan. Jika kita tidak mampu, maka dimudahkan lagi oleh Allah. Itulah dia kasih sayang Allah. Contohnya gimana? Bahwasanya lihat di sini taklif beban agama, itu kewajiban itu telah muyassarah, ya, telah ditaisir, telah dimudahkan oleh Allah dari asalnya. Contohnya apa? Salat 5 waktu dalam satu hari satu malam, itu sudah dimudahkan. Kenapa bisa? Ya lihat, cuma satu hari satu malam kita cuma sholat 5 kali, dan itu tidak menghabiskan kecuali cuma sepertiga, dan itu tidak menghabiskan kecuali cuman, ya, setengah dari 1/8, berarti 1/16, ya, 1/16 dalam sehari semalam. Cuman segitu waktunya, cuman berapa? Misalnya sekali sholat 10 menit, berarti 5 kali sholat 50 menit. Ya, kalau misalkan enggak 10 menit, misalnya kelamaan itu misalkan 5 menit, berarti kali 5 25 menit cuma dalam sehari semalam kita sholat. Itu sudah dimudahkan jelas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita lagi jamak qashar, maka lagi safar atau lagi perang, maka dimudahkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, menjadi bisa dijamak, bisa di qashar, jadi dua-dua dan seterusnya. Itu adalah kemudahan. Contohnya lagi apa? Zakat, ya. Az-zakah fil amwalin namiyah, ya, aulati hukmun namiyah wa huwa juz'un yasir.
As-saum huwa syahrun wahid fil am wal hajj huwa maratun wahidah fil umar wa kadza baqiyatul wajibat. Contohnya baqiyatu zakat. Zakat itu enggak pada semua harta. Kita baru dapat uang berapa juta dari misalkan itu enggak langsung kita wajib untuk menafkahi atau menzakati. Itu adalah kemudahan dari Allah, yaitu harus dia harus tumbuh. Kalau cuman uang yang tetap nggak tumbuh-tumbuh nggak perlu dizakatin, atau dia harus 1 tahun ya dan seterusnya. Itu adalah bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala ya. Contohnya juga saum itu cuman sebulan dalam setahun ya nggak sampai 2 bulan, maka itu adalah kemudahan. Contohnya lagi haji itu sekali dalam seumur hidup. Allah wajibkan sekali dalam setahun, maka kita akan nggak ada uang dan banyak dosa. Nah, tapi ini cuma sekali seumur hidup, itu juga kalau mampu. Kalau nggak mampu, nggak. Nah, itu dia. Kemudian kalimat wa an aridin toro artinya adalah jika terjadi arid. Arid itu sesuatu yang datang, yang toro, yang baru dia datang, ya, sesuatu yang dari luar kemudian dia toro'ah, kemudian dia datang, ya. Datang, contohnya kita tadinya normal, kemudian kita datang menjadi susah atau sakit atau safar, jadi kesusahan kita, ya. Maka Allah akan memudahkan syariat itu kedua kalinya. Karena yang pertama tadi udah mudah kan, kemudian dimudahkan lagi menjadi yang kedua kalinya. Itulah dia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Dimudahkan menjadi, diringankan menjadi kedua kalinya ya, bahkan ketiga kalinya, sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda li Imran bin Husain kepada Imran bin Husain, sholli qa'iman fa illam tastati fa qa'idan fa illam tastati fa ala janbin. Salatlah kamu qa'iman, yaitu berdiri, kalau enggak bisa maka qa'idan, atau duduk, kalau enggak bisa maka dia adalah tidur. Nah, ini adalah kemudahan, padahal salat itu sudah mudah ya, kemudian dimudahkan kedua kalinya, dimudahkan ketiga kalinya ya. Kemudian di saum, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar." Jika kamu sakit atau safar, maka enggak perlu puasa pada hari itu di siang hari Ramadan, akan tapi boleh di qada ya. Boleh diganti ya. Itu dia maksudnya. Nah, itu dia untuk kaidah yang keempat. Kemudian kita masuk kaidah selanjutnya, fajribut taysira, ya, fajrib taysira likulli zi syatat falaysa fid dinil hanifi min syatat ya. Kita baca kaidahnya, annahu idza kana hunaka syatat aw masyaqqah fajribut taysir ya. Nah, lihat di sini maksudnya fajrib taysir, ambillah kemudahan itu. Jika Allah memberikan kemudahan, maka ambillah kemudahan likulli zi syatat, jika ada masyaqqah. Syatat itu masyaqqah, kesusahan yang datang, yang tadinya normal jadi susah ya. Nah, falaysa fid din, maka sesungguhnya di dalam agama yang lurus ini ya, kalau bengkok-bengkok enggak tahu lah, tapi kalau agama yang lurus ini tidak ada yang namanya syatat atau masyaqqah yang berlebihan. Kalau masyaqqah per individu mungkin ada jika dia sakit dan seterusnya, kan, tapi dari sisi ibadah itu sendiri maka dia tidak masyaqqah ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma ja'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidak menjadikan atas kalian di dalam agama ini haraj. Haraj ini luka ya, atau kesulitan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra ya. Dan Allah menginginkan bagi kalian yusra, itu apa, kemudahan, dan tidak menginginkan usra, kesusahan ya. Ini semuanya menunjukkan untuk Allah menginginkan kita bermudah-mudahan, tapi enggak harus memaksakan memudah, yaitu tidak boleh melampau batas, yaitu sesuai dengan syariat ya. Jadi Allah sudah memudahkan dan kita menurutin itu saja ya.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, falam tajidu, ya. Falam tajidu ma'an, ya. Lihat di sini, falam tajidu ma'an, ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhum. Maka apabila kamu tidak mendapatkan air, nah, lihat di sini kemudahan. Tadinya harus berwudu, kemudian kalau nggak ada air dimudahkan lagi oleh Allah, yaitu apa? Pakai debu saja atau pakai tanah, ya, atau pasir, ya. Tanah, ya. Famsahu bi wujuhikum wa aydikum minhu. Maka usaplah dengan wujuh, kepada wajah-wajah kalian dengan tangan-tangan kalian. Itu adalah kemudahan. Wa hakadza kullama wujidat masyaqqah wujidat taysir. Itu dia, ketika ditemukan masyaqqah yang berat, maka di situ ada kemudahan yang Allah sebutkan, ya. Wa hadhihi qaidah syar'iyyah sabitah bil kitab wa sunnah, dan ini adalah kaidah yang sabit, yang pasti menurut Al-Qur'an dan sunnah, ya. Kaidah yang pasti menurut Al-Qur'an dan sunnah, dan ini ditetapkan oleh Allah SWT, yaitu kemudahan. Ya, ini untuk kaidah ke-5. Jadi satu pertemuan banyak kita langsung membahas kaidah, ya, karena ini gampang dipahami, jadi kita agak cepat, ya. Ya, lihat di sini. Kaidah ke-6, ya. Qala al-Munadzim rahimahullahu taala, ya. Wa mastata'ta if'al minal ma'mul wajtanib wa mastata'ta if'al minal ma'mur wajtanibil kulla minal mahdzur. Nah, di sini ketika kamu bisa, maka lakukan apa yang diperintah dan jauhilah setiap apa yang dilarang jika bisa. Ya, lihat di sini, wa mastata'ta, dan apa yang kamu bisa. Ini kepada perintah, ya. Ya, di sini itu adalah kaidah yang ke-6 yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, fattaqullaha mastata'tum. Lihat di sini. Fattaqullaha mastata'tum. Ya, yaitu bertakwalah kepada Allah sesuai dengan apa yang kalian bisa saja. Jadi Allah mengkaitkan, ya, perintah itu dengan apa yang mampu kita lakukan. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa yang aku larang dari kalian, maka fajtanibuhu, maka tinggalkanlah, ya. Dan aku perintahkan kepada kalian, maka hindarkanlah, maka kerjakanlah sesuai kebiasaan kalian, ya. Jadi yang kita ulang, apa yang aku larang atas kalian, maka jauhilah, dan apa aku perintahkan kepada kalian, maka lakukanlah sesuai kemampuan kalian. Ya, di sini fa'ala hadza in ajaza al-insan an yastad qa'iman shalla qa'idan wa in ajaza an at-tahara bil ma tayammam, ya. Wa amal mahdzur fayujibu istinabihi wa kullu qawlin wa man hayakum anhu fazanibuhu wal farqu bainahuma anna bainal ma'mur wal mahdzur anal mahdzur tarkun
wala yujaz an hal insan wa amal ma'mur fahuwa fi'lun yahtaju takalluf wa ana'un falihadza quyida bi istita'ah wa lam yuqayyid istinabun nahi biha bidzalik. Jadi di sini bedanya apa? Dari nazam ini wa mastata' taf'al minal ma'mur wa tsanib kullu minal mahdur. Jadi ketika Allah memerintahkan sesuatu maka kerjakanlah sesuai yang kalian bisa. Akan tapi jika Allah larang terhadap sesuatu maka jauhkanlah. Enggak ada lagi Allah kaitkan dengan kemampuan. Jadi yang dikaitkan oleh Allah dan Rasulnya yaitu perintah saja, ya, dengan kemampuan. Akan tapi larangan itu tidak Allah dan Rasulnya kaitkan dengan kemampuan. Kenapa? Karena tidak berhubungan dengan kemampuan. Maka di sini Allah SWT berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Ya, maka ini perintah, ya, sesuai dengan apa yang kalian bisa. Kemudian manahaitukum anhu fajtanibuhu. Ini di dalam larangan Nabi Muhammad SAW bersabda, apa yang aku larang atas kalian maka jauhilah. Udah jauhi aja, nggak ada dikaitkan dengan jika kalian bisa menjauhinya. Tidak. Akan tapi kalau perintah wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum, jika kalian diperintah terhadap sesuatu maka lakukanlah sesuai kemampuan. Nah, lihat di sini, jadi yang kita ukur ada maslahat atau kita ukur dengan sesuai kemampuan kita adalah perintah. Tapi kalau misalnya larangan itu tidak boleh. Kenapa? Karena tidak ada berhubungan. Kalau larangan kan tinggal ditinggalkan, ya. Kalau perintah maka di situ ada kesusahan, ya. Kalau kita maksudnya ada yang kita kerjakan. Kalau misalnya kita susah maka kalau dibolehkan oleh syariat untuk dimudahkan maka dimudahkan sesuai kemampuan kita. Akan tapi kalau larangan kan cuman kita nggak ninggalkan aja, kita tinggal tidur aja itu juga udah meninggalkan larangan. Jadi nggak ada lagi sesuai kemampuan kita kalau larangan. Itu dia bedanya antara ma'mur dan mahdzur, ya. Bahwasanya perbedaan antara ma'mur dan mahdzur, kalau mahdzur itu dia harus meninggalkan secara mutlak tanpa dikaitkan dengan kemampuan. Kalau ma'mur dia berhubungan dengan beban atau kelakuan atau perbuatan yang harus dikaitkan dengan istita'ah, kemampuan seorang hamba ini, ya. Dan adapun larangan maka dia tidak dikaitkan. Kenapa? Karena di situ tidak ada sedikit pun masyaqqah atau kesusahan, tinggal meninggalkan saja. Contohnya, kalau misalnya kita sholat, ya, nggak bisa sholat, misalnya nggak bisa berdiri, maka duduk, itu dia kemudahan, ya, sesuai dengan kemampuan. Tapi kalau misalnya dilarang berzina, ada nggak kita yang namanya saya nggak mampu meninggalkan zina? Nggak ada. Tinggal tidur, ditinggal lupa, itu udah meninggalkan zina itu. Contohnya, jadi nggak ada alasan orang saya belum mampu menutup aurat, ya, saya belum mampu maksudnya saya belum mampu tidak membuka aurat, misalnya saya belum mampu untuk tidak merokok. Nggak ada. Kenapa? Karena pada hakikatnya larangan itu tidak ada kesusahan di dalamnya, tinggal ditinggalkan, baik itu tinggal tidur, ditinggal makan, ya, lupain aja itu maksiat, ya, itu sesungguhnya tidak ada kesusahan di situ. Berbeda dengan ibadah perintah, ya, maka itu ada kesusahan karena ada perbuatan yang kita kerjakan di dalamnya. Paham, ya? Itu dia kesimpulan untuk kaidah ke-6. Ya, itu untuk kaidah ke-6. Itu yang ke-6. Kemudian kita masuk kepada kaidah yang ke-7. Ya, kaidah yang ke-7 adalah qala Munazim rahimahullahu taala, ya, beliau berkata
wasyar'u la yalzamu qabla la yalzamu qabla ilmi daliluhu fi'lul masi'i fafham. Lihat di sini. Adapun syariat maka dia tidak diwajibkan atau tidak menimbulkan dosa atau kewajiban, tidak menimbulkan dosa. Syariat ini tidak menimbulkan dosa jika belum diketahui. Qabla ilmu, kalau sudah diketahui baru dia kalau ditinggalkan atau dikerjakan mendatangkan dosa. Dalilnya padanya adalah fi'lul musi, perbuatan orang yang salah ya, atau musi ini yang jelek di dalam sholatnya ya. Jadi dia sholatnya cepat-cepat, jelek, nggak tumakninah, fafham, maka pahamilah hadis ini. Kenapa? Kita lihat nanti hadisnya ya. Lihat dulu di sini pembahasan tentang kaidahnya. Pembahasan tentang kaidahnya anna min syuruti wujub asy-syara'i an yakuna al-insan aliman bidzalik. Bahwasanya dari syarat wajibnya sesuatu. Jadi syarat wajibnya manusia itu melakukan sesuatu terhadap perintah atau syarat harusnya menjauhkan larangan, haramnya sesuatu itu apa? Itu adalah jika syaratnya adalah jika manusia itu telah mengetahui tentang hal itu. Jadi dia sudah tahu. Itu dia syaratnya. Kalau dia belum tahu maka suatu hal itu nggak diwajibkan ya. Maksudnya nggak wajibkan dan nggak diharamkan ya. Jadi kalau dia mengerjakan kalau belum tahu ya nggak ada dosa. Kalau dia tidak mengerjakan perintah kalau belum tahu ya nggak ada dosa dan seterusnya. Kenapa? Karena harus ada ilmu dulu. Baik dia baca Al-Quran atau hadis atau dikasih tahu orang. Nah itu dia hujahnya. Dalilnya adalah hadis yang disebutkan oleh mu'alif di sini adalah hadis musi, orang yang berbuat jelek pada saat sholat. Maksudnya jelek, salatnya jelek, orang yang salah-salah di dalam sholat. Ada nggak hadis itu? Ada, yaitu hadis dari Nabi Muhammad SAW yang mana Rasulullah SAW melihat orang ini sholatnya kayak patok ayam, cepat kayak patok ayam ya. Jadi dia nggak ada tumakninah, baru ruku berdiri langsung sujud cepat, habis itu langsung duduk, nggak ada tumakninahnya. Maka Rasulullah melihat, kemudian setelah dia salam, maka Rasulullah mengatakan, ilji fasolli fa innaka lam tusolli. Baiklah sholat lagi, karena sesungguhnya kamu itu belum sholat, jadi nggak sah sholat yang pertamanya. Kedua, besok dia sholat lagi. Ya habis sholat disuruh kemudian balik lagi, habis itu bilang Rasulullah irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya balik lagi. Yang ketiga kalinya gitu lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Ya itu dia. Jadi dia belum ada ilmu tentang sholat, asal sholat aja. Maka Rasulullah nggak marah sama dia, nggak langsung bilang kamu berdosa, enggak. Tapi Rasulullah hanya bilang apa? Balik sholat lagi dan seterusnya. Paham ya? Ya, syahidnya di mana? Bahwasanya Rasulullah nggak nyuruh kita bilang sholat dulu, sholat ulang sholatnya, enggak. Dia nggak diperintahkan untuk mengulang sholat yang pertama dia, akan tapi suruh sholat baru, menunjukkan bahwasanya dia tadi sholatnya bukan berdosa karena salah-salah, karena dia memang tidak tahu ya. Kemudian laki ini mengatakan walladzi ba'asaka bil haq la uhsin ghairu hadza fa'alimni. Ya, demi zat yang mengutusmu yaitu Allah SWT,
saya nggak bisa lagi lebih baik dari ini ya Rasulullah salatnya, ya. Maka ajarkanlah tentang salat, ya, bagiku, ya. Maka Rasulullah mengajarkannya, ya. Dan Rasulullah setelah mengajarkan nggak nyuruh orang ini untuk ngulang salat yang udah dirusaknya tadi, ya. Salat yang pertama yang amburadul tadi disuruh ulang, nggak, ya kan, tapi suruh, ya, salat yang baru yang sekarang. Nah, itu menunjukkan bahwasanya salat yang tadi itu nggak berdosa. Kenapa? Karena dia belum ada ilmunya, ya. Rasulullah SAW berkata apa pas ngajarinya, iza kumta ila salat fakabbir, ya, summa qra' ma tayassara minal Qur'an, kemudian baca yang dimudahkan di dalam Al-Qur'an, ya, summa rka', ya, hatta tatma'inna raki'an, summa rfa' hatta tadilla qa'iman, summa sujud hatta tatma'inna sajidan, ya, summa jlis hatta tatma'inna jalisan, dan seterusnya. Nah, itu dia. Jadi diajarkan. Habis itu kalau dia udah diajarkan maka rusak lagi, maka itu dia yang berdosa. Tapi sebelumnya nggak berdosa. Paham sampai sini? Alhamdulillah. Ya, kita lanjutkan. Kemudian, dan ini juga kaidah ini bukan hanya diambil dari hadis itu, ya, diambil juga dari Al-Quran. Banyak firman Allah SWT yang menjelaskan tentang itu, yang menjelaskan bahwasanya ilmu itu didahului daripada amal. Jadi amal itu bergantung pada ilmu. Kalau dia udah tahu baru dia berdosa, kalau misalnya nggak tahu baru dia maka dia tidak berdosa. Sebagaimana Allah SWT berfirman, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, dan tidaklah kami mengazab orang kecuali dia diutus rasul padanya. Ya, itu dia. Kalau misalkan dia belum diutus rasul, maka tidak ada dosa. Kemudian Allah SWT juga berfirman, wa ma kunna muhlikil qura wa ma kana rabbuka muhlikil qura hatta yab'atsa fi ummamiha rasulan. Kita ulang, wa ma kana rabbuka muhlikil qura hatta yab'atsa fi ummiha rasulan yatlu alaihim ayatina wa ma kunna muhlikil qura illa wa ahluha zalimun. Ya, di sini. Tidaklah kami mengazab suatu kaum kecuali setelah kami utus dari masyarakatnya seorang yang membaca-baca ayat kami, yaitu ketika telah diutus rasul. Adapun kami tidak mengazab suatu kaum kecuali mereka yang zalim, yaitu tidak mengerjakan apa perintah padahal mereka sudah ada ilmu. Kalau misalnya belum ada ilmu berarti tidak zalim. Kemudian Allah SWT juga berfirman, rusulan mubasysyirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'dar rusul. Ya, rusulan yaitu rasul-rasul yang diutus, ya, untuk membawa kabar berita baik dan kabar ancaman, ya. Ya, la yakuna linnas, maka itu menjadikan bagi manusia atau umat-umatnya itu apa? Hujjah, ya, hujjah setelah rasul, ya. Maka dia hujjah setelah datangnya rasul, berarti udah datang rasul, berarti udah ada ilmu, berarti dia udah ada hujjah. Maka kalau diazab dia berhak, kalau dia diazab dia berhak karena dia tidak melakukan perintah atau meninggalkan larangan, ya, atau mengerjakan larangan, ya. Itu dia. Berarti udah ada hujjah. Kalau udah tegak hujjah, udah ada ilmu, maksudnya berarti dia sudah bisa diazab. Kalau misalnya belum, maka tidak. Kenapa? Karena Allah Maha Adil, ya. Setelah diutus para rasul. Maka nanti kalau udah aturan ayat ini, dia udah datang padanya Al-Quran, hadis, dari dengar dan dapat ilmu, ya,
tapi dia tidak mengerjakan, maka tidak ada nanti di akhirat dia alasan saya nggak ada ilmu atau nggak ada hujah dia bahwasanya belum datang Rasul. Enggak, sudah jelas bahwasanya ada Al-Quran dan hadis Rasulullah. Itu dia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana Allahu liyudi'a imanakum." Wa ma kana Allahu liyudhilla qauman ba'da idh hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun. Dan Allah tidak akan menyesatkan kaum setelah jika Allah telah memberi hidayah mereka, memberi ilmu sampai yubayyina lahum ma yattaqun, sampai menjelaskan apa yang mereka kerjakan. Jadi di sini Allah tidak mengazab atau menyesatkan seorang sampai setelah memberikan hidayah dan menjelaskan apa yang diwajibkan bagi mereka. Jadi harus dijelaskan dulu. Kalau enggak berarti dia tidak berdosa. Semua ini dalil bahwasanya al-ilmu qabla qawli wal amal, bahwasanya syariat ini la yalzam qabla al-ilmi, tidak dilazimkan, tidak diwajibkan sebelum dia berilmu. Kalau dia sudah berilmu baru itu wajib. Paham sampai sini? Ya, kita udah masuk ke kaidah ke-7. Berarti insyaallah penutupnya nanti adalah kaidah ke-8 ya, atau 8 saja ya. Kalau misalnya banyak waktu lagi baru nanti masuk ke 9. Baru setelah itu kita tutup. Semoga di sini pahami. Kalau nggak paham silahkan diulang-ulang videonya. Kita masuk ke kaidah ke-8 ya. Masuk ke kaidah ke-8. Kita lanjutkan bahwasanya qala al-munadzim mu'alif yaitu Syekh Utsaimin berkata, lakin idza farrata fit ta'allum, akan tapi idza farrata fit ta'allum fa hadza mahallun atau mahallun nazar fata'allam. Ini adalah kaidah ke-8. Kita baca dulu. Anaqula man farata fi ta'lim falam yatlubul ilma fima in qadaha fihi fi man qadaha fi dhihnihi anna hadha syai' wajib fa yaqul hayyin ma dama alimta wa yatasahal fa hadza mahalun nadhar. Contohnya tadi setelah kita ketahui Allah akan mengazab orang kecuali dia tidak akan mengazab kecuali dia telah mendapat hujjah dulu, mendapat ilmu. Akan tapi ada nggak orang berpikir bahwasanya kalau gitu nggak usah menuntut ilmu biar nggak diazab. Nah, maka dijelaskan di dalam kaidah selanjutnya bahwasanya akan tetapi orang yang farata, yang dia bermudah-mudahan nggak mau menuntut ilmu, bahkan tentang sholat 5 waktu aja dia nggak mau tahu, sedangkan di zamannya udah banyak YouTube atau majelis-majelis ilmu bertebaran tinggal dia datang aja belajar di situ nggak susah-susah lagi, tapi dia tetap nggak mau tahu. Dia bermudah-mudahan fit ta'allum dalam menuntut ilmu fa hadza mahalun nazar, maka ini harus diteliti kembali, harus diperhatikan. Fata'allam fata'lam maka ini sesuatu yang harus diperhatikan, maka kamu harus mengetahuinya. Maksudnya adalah jika orang yang dia bermudah-mudahan dalam menuntut ilmu nggak mau menuntut ilmu walaupun dia telah nyadar bahwasanya dia tidak menuntut, terus dia tidak mau menuntut ilmu, bahwasanya ini suatu yang wajib, dia nggak mau tahu tentang itu, maka ini dia tercela dia termasuk orang-orang yang
tafrid atau bermudah-mudahan dalam syariat, maka ini berdosa juga. Sebagai contohnya adalah rajulun fil badiyah wa indahu ahluhu fahadat ihda banatihi wa hiya fil ashirah min umriha, ya. Wa kana sa'id indahum annal mar'ah ma tablughu bil haid wa inna ma tablughu bitamamil khamsati asrati sanah wa sami'a annal haida al bulugh, ya, annal haida bulugun, ya, wa sami'a annal haida bulugun, ya, walau qabla al khamisah asyar lakinnahu tahawana wa qala hayyin nahnu ala ma kunna alaihi annahu la bulugha qabla khamsati asri sana fa hadza qad yuqal annahu mufarrid mutahawin fa idza kanat ibnatuhu misluhu fi hadza tahawun fa 'alaiha al-qada, ya. Fa amma idza kanat la tadri illa ma qala abuha fal ismu ala abiha wa laysa 'alaiha al-qada. Di sini jadi orang yang pura-pura nggak tahu dan nggak mau, dia memang nggak mau tahu, itu berdosa. Contohnya apa? Contohnya laki-laki di pedalaman, ya, padahal situ udah ada ustadz, ya, kemudian dia punya anak umurnya 10 tahun, ya, kemudian anak itu haid, ya, dia anak itu udah ngelapor ke bapak, ya, bahwasanya dia haid, ya. Akan tapi yang tersebar di kampung itu bahwasanya bapak itu juga mengetahui, anak itu juga mengetahui bahwasanya haid itu terjadi mulai umur 15 tahun, sedangkan anaknya masih 10 tahun, ya, masih 5 tahun lagi. Akan tapi anaknya udah haid dan dia nggak mau tahu belajar tentang haid, bahwasanya di dalam Islam, ya, haid itu adalah tanda bulugh, sudah balik walaupun belum sampai 15 tahun. Akan tapi dia mengatakan, itu kan nggak tahu, itu maksudnya itu pura-pura nggak tahu saja. Pokoknya yang tersebar di kampungku bahwasanya batas haid itu awalnya adalah 15 tahun bukan 10 tahun. Walaupun sudah disampaikan oleh ustadz bahwasanya haid itu adalah tanda balik, akan tapi dia bilang bahwasanya balik itu 15 tahun, ya, bukan 10 tahun. Ya, dia pura-pura nggak tahu, bahwasanya menutup mata atau pura-pura nggak tahu atau tidak percaya tentang ilmu syariat yang diberikan agama. Ya, dia malah mengikuti apa yang diketahuinya atau dengan kebodohannya, maka dia berdosa bapaknya ini, ya. Anaknya kalau misalnya kayak gitu juga, maka dia sholatnya harus dikodok, ya, karena dia sholat pada saat haid, ya. Nah, maksudnya anak ini kok tahu, maka ya dia puasa itu otomatis. Kalau misalnya dia berpemahaman bahwasanya haidnya setelah 15 tahun atau baliknya setelah 15 tahun, maka dia nggak sholat karena belum balik, ya kan, ya, nggak menutup aurat karena belum balik. Nah, akan tapi setelah haid, maka jika anaknya tetap seperti ini, maka bapaknya berdosa, anaknya juga. Selama dia nggak sholat, maka dia harus mengganti sholatnya. Kenapa, Pak? Karena pada hakikatnya dia telah haid, tapi dia meyakini nggak haid kecuali 15 tahun, ya. Itu dia dosanya, berdosa juga. Akan tapi kalau misalnya anaknya cuma ngikutin apa yang kata bapaknya, ya, maka yang berdosa bapaknya aja dan anaknya nggak perlu haid, ya. Itu nggak perlu haid, nggak perlu kodok sholat, ya. Akan tapi mereka berdua ini salah. Kenapa? Karena mereka termasuk bermudah-mudahan dalam menuntut ilmu. Kenapa? Karena udah dikasih tahu ustadz, tapi dia pura-pura nggak tahu atau menggampangkan atau pura-pura buta atau pura-pura nutup mata bahwasanya itu adalah ilmu. Jadi dia pura-pura nggak tahu. Nah, dia hanya mengikuti apa dari nenek moyangnya, maka itu dia salah. Itulah yang dimaksud oleh kaidah ini, bahwasanya semua yang bermudah-mudahan di dalam menuntut ilmu, maka walaupun sudah masuk kotak dia, tapi dia pura-pura nggak tahu, ya, menutup mata darinya, maka dia berdosa. Maka sesungguhnya kewajiban telah jatuh dan dia telah mendapat hujjah, dan pada hari kiamat kalau diazab dia tidak ada pembelaan bahwasanya dia belum dapat ilmu. Nggak ada. Kenapa? Karena dia bermudah-mudahan di dalam menuntut ilmu. Paham, ya?
tentang kaidah ke-8 ini. Paham ya? Mungkin ini saja yang kita sebutkan, yang kita bahas pada pertemuan kali ini, yaitu sampai ke kaidah ke-8. Insyaallah minggu depan kita akan masuk kepada kaidah ke-9 dan ke-10 untuk hari Kamis minggu depan ya. Jika kurang paham silahkan diulang-ulang videonya ya. Insyaallah kita akan cepat karena kalian kelas 12 pertemuan sedikit ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.